Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali pada pertemuan ke-6 mata kuliah Statistika Deskriptif pada judul ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama, kita akan bahas mengenai rentang. Apa sih definisi rentang? Rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Rumusnya adalah R sama dengan DB dikurangi DK. Sebagai contoh, berikut adalah hasil ujian statistika mahasiswa skala 0 sampai 10, 9, 7, 6, dan seterusnya sampai 7. Nah, di sini akan ada data. Kita harus susun dulu menjadi dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, data yang terkecil adalah 4 dan data yang terbesar adalah 9. Maka range-nya adalah 9 dikurang 4, sehingga diperoleh range-nya adalah 5. Rentang antar kuartil, definisinya adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil ke-1. Didapat rumus RAQ atau RAQ sama dengan Q3 dikurang Q1. Sebagai contoh, data ujian statistika mahasiswa ini ada data 9765 sekian. Nah, untuk memperolehnya, kita susun dulu dari yang terkecil. Nah, datanya terbagi menjadi tengah-tengahnya ada angka 7 dan angka 5 di tengahnya. Nah, kita akan lihat angka 5 itu adalah kuartil 1, angka 7-nya adalah kuartil 2, angka 8 adalah kuartil 3. Nah, kita peroleh antar kuartil 3, 1, dan 2. Maka kita peroleh rentang antar kuartil adalah 8 dikurang 5, sehingga diperoleh rentang antar kuartilnya adalah 3. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Definisinya adalah setengah dari rentang antar kuartilnya. Jadi, rumusnya adalah SQ sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Dengan contoh soal yang sama, kita susun dulu menjadi cari dulu Q1-nya, Q2-nya, dan Q3-nya. Setelah itu kita kasih rumus setengah kali Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 8, Q1-nya adalah 5. Maka setengah kali 8 dikurang 5. Diperoleh simpangan kuartilnya adalah 1,5. Selanjutnya kita akan bahas mengenai simpangan baku. Rumusnya adalah sigma Fi kali X di kuadrat dikurangi sigma Fi XI dikuadratkan dibagi dengan N per N-1. Sebagai contoh, standar deviasi untuk data 97655647887 adalah, nah, untuk melakukan perhitungan simpangan baku, saya akan membuat tabel seperti ini. Jadi data X1 sampai X sekian, itu kita masukkan ada angka 4 dengan frekuensi 1, angka 5 dengan frekuensi 2, angka 6 untuk frekuensinya 2, dan seterusnya, sehingga total datanya adalah 11. Kita akan mencari Fi kali Xi. Nah, kita cari dulu Xi kuadratnya. 4 kali 1, 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 49, 8 64, 9 dikuadratkan jadi 81. Kemudian Fixi-nya kita kalikan 4 kali 1 diperoleh 4, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, 7 kali 3 21, 8 kali 2 16, 9 kali 1 9. Sehingga sigma Fixi-nya adalah 72.
Setelah itu kita peroleh FPSI kuadrat. Jadi 1 kali 16, 2 kali 25, 50, 2 kali 36, 72, 3 kali 4, 9, 147, 2 kali 64, 128, 1 kali 81 adalah 81. Maka oleh sigma FIX kuadratnya adalah 494. Dan kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku. Sigma FIX ini adalah 494 dikurang 7 kuadrat kurang N-1, 11 dikurang 1. Sehingga diperoleh simpangan bakunya adalah angka 2,2. Maka kita bisa peroleh simpangan bakunya adalah 1,508. Maka variasinya adalah S kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2,273. Selanjutnya kita bahas koefisien varians. Koefisien varians adalah biasa digunakan untuk membandingkan dua data yang sumbernya berbeda. Rumusnya adalah koefisien varians sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikalikan 100%. Contohnya, diketahui standar deviasi adalah 1,508 dan rata-rata sebesar 6,55. Ini diperoleh dari perhitungan data sebelumnya. Maka kita bisa cari koefisien varians adalah 1,508 dibagi 6,55 dikali 100%, sehingga koefisien variansnya diperoleh 23,02%. Kita bahas koefisien kemiringan. Kita akan menggunakan rumus persen pada pertemuan kali ini. Dengan rumus alfa 3 sama dengan 3 kali X bar atau rata-rata itu dikurangi median dibagi dengan simpangan baku, atau dengan menggunakan modus yaitu alfa 3 sama dengan X bar dikurang modus dibagi dengan simpangan baku. Dengan syarat-syarat, jika alfa 3-nya adalah sama dengan 0, maka disebut dengan distribusi data simetris. Jika lebih kecil dari 0, maka datanya miring ke kiri. Jika lebih besar dari 0, maka distribusinya miring ke kanan. Sebagai contoh kasus, dengan data sebagai berikut, maka kita bisa peroleh X bar-nya adalah rata-rata hitungnya adalah 6,55 dengan simpangan bakunya adalah 1,508 dan modusnya adalah 7. Dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus alfa 3 sama dengan 6,55 dikurang 7 dibagi 1,508, maka diperoleh nilainya adalah min 2,98. Karena hasilnya lebih kecil dari 0, maka data tersebut berdistribusi miring ke kiri. Selanjutnya adalah koefisien kurtosis atau keruncingan. Adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka semakin kecil simpangan baku sehingga data makin mengelompok. Rumusnya adalah alfa 4 sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1 dibagi dengan P90 dikurangi P10. Dengan syarat alfa 4 0,263 distribusi keruncingan data disebut mesokortis. Lebih besar dari 2,63 adalah leptokortis. Lebih kecil dari 0,263 disebut patikrotis. Sebagai contoh, diketahui Q1 adalah 5, Q3 8, P10 4,2 dan P90 adalah 8,8. Nah, data ini diperoleh dari pertemuan sebelumnya. Dari sini, maka kita bisa peroleh koefisien kurtosisnya adalah setengah kali 8 dikurang 5 dibagi 8,8 dikurang 4,2. Maka 1,5 dibagi 4,8 diperoleh alfa 4-nya atau koefisien kurtosisnya adalah 0,326. Karena ini lebih besar dari 0,263, maka disebut dengan diptokortis. Demikian pertemuan kita kali ini.
Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.